Hai guys, balik lagi dalam video gue. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini, belakangan terakhir lagi suka lihat helm-helm. Dan helm-helm ini tuh cenderungnya sih lebih ke helm-helm yang buat motorsport ya. Maksudnya ya buat helm yang kayak balap gitu. Dan di sini tuh gue pengen kayak memberikan sebuah opini aja sih. Urutan helm-helm yang menurut gue ini, kalaupun kalian beli gitu ya, ini nggak sia-sia amat gitu. Helm yang akan gue bilang di sini udah pasti harganya fantastis. Dan di sini gue kayak pengen memberikan sebuah opini top 5 helm terbaik untuk saat ini 2022 versi Jody Motovlog. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like dulu video ini karena itu akan sangat membantu untuk perkembangan channel gua ke depannya. So, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Kita mulai dari urutan kelima dulu ya. Untuk urutan kelima, helm sport yang menurut gua oke di tahun 2022 itu jatuh kepada AGV, terutama AGV Pista GP-RR. Istilahnya apa ya? Banyak orang-orang kita tuh kayak demen banget sama AGV Pista GP-RR. Selain memang karena modelnya yang keren banget, aerodinamis banget, tetapi helm itu tuh udah bukan menjual sebuah helm lagi, melainkan sebuah perhiasan seperti kayak barang-barang hypebeast gitu. Jadi tujuan orang membeli helm tuh sekarang juga udah beda gitu kiblatnya. Dan menurut gua untuk urutan kelima ini, AGV ini menurut gua pas ditaruh di urutan 5. Kenapa? Harganya. Karena makin lama makin gak masuk akal guys. Jadi kayak hukum ekonomi itu berlaku di sini. Karena memang yang masuk ke Indonesia itu unitnya nggak begitu banyak alias sedikit, sedangkan peminatnya banyak banget. Otomatis mulai bermain harganya. Jadi mulai tanda tanya segala macam gitu ya, abu-abu lah ranahnya. Apalagi kalau misalnya ngomongin AGV Pista yang special edition atau yang rare, yang langka, itu harganya lebih nggak masuk akal lagi. Walaupun memang secara spek dari helm tersebut ya udah ini banget lah ya, udah helm balap banget, spek balap banget. Lalu untuk posisi keempat, helm yang paling pasti posisi itu menurut gue ya helm Shark sih. Lebih tepatnya yang Shark Race R Pro GP ya, yang sudah ada spoilernya itu. Kenapa gue naruh helm itu di posisi keempat? Karena pertama, dia secara overall value-nya memang lebih value for money banget sih ketimbang yang AGV ya. Tetapi ada satu flaw atau minus yang menurut gue, kalau misalnya kekurangan ini itu nggak ada gitu ya, mungkin dia akan gue taruh di posisi kedua gitu. Nah, minusnya ini apa? Yaitu visornya guys. Helm Shark gue yang Race R Pro yang karbon sih, cuman ini di repaint jadi yang motif Genesis versi gue. Ini helm udah lama banget, dan kenapa gue udah nggak pernah pakai helm ini lagi, padahal ini helmnya enak banget. Alasan utamanya yaitu adalah ini nih, kalian bisa lihat kan tuh di bagian visornya, si ininya tuh, si pin visornya ini suka copot, dan menurut gue jadi nggak awet. Apalagi gue yang sekarang lagi suka touring, ini akan menjadi kendala tersendiri. Bahkan mau nggak mau gue harus pakai satu visor only kalau misalnya gue nggak mau ribet gonta-ganti visor. Sedangkan gue adalah orangnya yang suka kalau siang itu pakai iridium, kalau malam ya pakai yang bening. Begitu juga dengan hujan, gue juga kalau hujan biasanya suka pakai yang bening gitu. Melihat dengan karakteristik gue yang seperti itu, helm ini menjadi sangat tidak cocok buat gue gitu. Karena untuk pergantian visornya itu rempong. Walaupun sebenarnya cara pelepasan visor dari helm Shark ini itu gampang banget ya, termasuk yang mudah sih sebenarnya, nggak sulit-sulit amat. Cuman ya itu nggak awet, jadi suka copotan si pinnya. Ini aja gue udah copot nih kanan kirinya, dan belum sempet gue gantiin yang baru lagi gitu loh. Tapi overall secara value-nya sedikit lebih better untuk pemakaian harian atau touring dengan menggunakan helm ini kalau dibandingkan dengan AGV. Jadi ini yang keempat guys, helm Shark Race R Pro GP. Sedangkan ini yang non GP ya, tapi overall sama aja sih. Untuk helm urutan posisi ketiga, itu menurut gue yang paling pas itu adalah helm dari Shoei, terutama helm Shoei X-Spirit 3. Helm tempur gue sampai saat ini gue masih menggunakan ini sih, helm X-Spirit 3. Sebenarnya sih menurut gue helm X-Spirit 3 ini sebenarnya lebih pas kalau misalnya dia di posisi kedua, karena memang ya gue sampai saat ini gue masih pakai helm ini. Dan yang kenapa makin lama makin kesini gue naruhnya di urutan ketiga itu karena helm ini perlu update guys. Jadi dia sudah terlalu lama ya umurnya. Dan yang terbarunya itu ya XSPR Pro ya, namanya cukup sulit ya untuk dijelasin. Maksudnya secara desain luarnya ya begitu sih ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Nah, gua kurang srek sih ngelihatnya, atau mungkin memang belum terbiasa aja. Gue lebih suka dengan desain yang seperti ini, yang lebih simple look gitu kan. Banyak yang bilang kalau
XSPR Pro ini desainnya mirip kayak helm KYT, yaitu KYT TT Course lah atau NZ Race lah, karena memang modelnya mirip-mirip. Kalau gue sih ngeliatnya lebih mirip ke INK CL Max ya, jadi makin mirip gitu. Ya apapun helmnya dimirip-miripin sama apapun gitu ya. Intinya sih sebenarnya dia sudah FIM guys. Jadi memang sertifikasinya sudah FIM, which is bagus sih sebenarnya, karena yang Xperia 3 dia belum FIM guys, jadi masih yang sekedar ya sertifikat helm pada umumnya aja sih sebenarnya gitu ya. Dan yang kenapa gue suka sama Xperia 3 ini ketimbang yang Zoe satunya lagi yaitu X14 itu karena bobotnya. Xperia 3 itu dia lebih ringan guys. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau review detailnya gue udah pernah buat, kalian bisa nonton linknya di sini. So that's why gue menempatkan helm Zoe itu di urutan ketiga. Untuk posisi kedua itu gue meliriknya helm dari Arai, lebih tepatnya Arai RX7. Karena menurut gue helm Arai RX7 itu bisa dibilang kayak helm sport tapi kayak konvensional gitu loh untuk semua orang. Jadi kalau misalnya semua orang dengan tipe kepala orang kan beda-beda ya. Dan kalau misalnya kayak sekali coba helm Arai itu biasanya orang itu langsung enak gitu. Karena sejatinya juga helm Arai itu secara value menurut gue ya itu jauh lebih baik ketimbang helm-helm racing yang lain gitu, helm-helm sport yang lain, karena dia banyak banget purpose-nya. Arai itu kenyamanannya unik sih ya, kayak langsung betah gitu nggak pakai helm, padahal secara bobot sebenarnya itu cukup berat ketimbang helm karbon atau yang kayak X-Spirit gitu misalnya ya, cukup berat tapi settle gitu loh, nggak yang kemana-mana helmnya. Jadi ketika kita pakai itu langsung nyatu sama si kepala ya. Ini opini gue pribadi sih, makanya gue nempatin helm Arai RX7 ini di posisi urutan kedua. Apalagi kalau misalnya yang Arai FIM gue udah pernah nyoba megang, mantep banget yang helm Arai FIM yang polos sih. Jadi dia sudah ada spoilernya, dan untuk yang non FIM pun juga customable-nya juga ada ya, untuk spoiler yang dijual terpisah dari Arainya langsung, tapi harganya juga lumayan. So that's why itulah alasan kenapa gue menempatkan helm Arai itu di urutan kedua. Lalu ini dia nih yang ditunggu-tunggu, urutan pertamanya. Helm apa nih bang? Nah ini nih, yaitu menurut gue helm pertama yang paling pas untuk saat ini, ada di top tiernya helm terbaik 2022 saat ini untuk kategori helm sport gitu ya, yaitu helm HJC. Lebih tepatnya HJC RPHA 1N ya, yang sudah mulai dijual massal gitu ya. Walaupun sekarang mungkin masih pre-order, tapi akhirnya HJC bikin satu segmen helm lagi dari RPHA series yang namanya ada kode 1N. Itu untuk yang market kita gitu ya, dan harganya pun masih under 10 juta loh yang untuk versi polosnya ya. Kalau nggak salah sih gue denger harga polosannya itu 8,5 juta. Itu udah dapet helmnya, terus aksesoris kayak chin cartonnya yang di bawah situ, sama dapet juga aero spoilernya ya, yang lebih aerodinamis gitu. Ngeliat dari value-nya, dari harganya, udah value for money banget. Helmnya juga cukup ringan gitu, bahkan yang RPH 11 Pro aja, yang maksudnya tipe yang konvensional aja, itu menurut gue udah ringan. Dan gue ngelihatnya itu juga sebenarnya masih sebatas dari sebuah gambar dan video sih sebenarnya. Menurut gue sih helm terbaik untuk saat ini 2022 ya untuk kategori motorsport itu sih HJC RPHA 1N. Dan itu kan yang untuk versi massalnya. Sedangkan yang untuk versi balapnya, para pembalap yang memang membalap di sebuah ajang balapan motor gitu ya, HJC ini punya tipe yang khusus lagi guys, yaitu HJC RPHA 01R. Wah gila, keren banget. Jadi menurut gue bagus gitu segmentasinya. Yang satu memang helm sport untuk yang profesional, sama satu helm sport yang untuk entusias, which is yang kayak kita sebagai rider biasa gitu, yang memang sebagai hobi motor kencang, motor sport. Helmnya sama HJC dibikinnya yang dari RPH 1N ini. Ya itu keren banget sih menurut gue ya, ngeliat dari segi konsepnya. Walaupun sebenarnya helm yang untuk khusus pembalapnya ini, yang 01R ini sebenarnya juga dijual, tapi dijualnya khusus untuk pembalap. Gue belum tahu juga kalau misalnya dijual massal juga. Dan semua helm HJC itu sudah sertifikasi FIM guys. Jadi itulah top 5 helm-helm sport yang terbaik untuk pembelian 2022 ini. Itu menurut gue seperti itu. Kalau misalnya kalian punya opini sendiri soal helm sport yang paling bagus versi kalian di tahun 2022 ini, kalian bisa tulis juga opini kalian di kolom komentar di video ini. Kita diskusi bareng soal helm, karena gue belakangan terakhir memang lagi suka lihat helm-helm lagi nih. Dan mungkin kedepannya gue juga akan menghidupkan lagi series top 5 seperti ini. Kita bahas apa lagi guys untuk top 5 berikutnya, apakah motor ataukah
Pokoknya yang berhubungan dengan dunia motor ya guys, jangan yang dunia lain gitu ya, gua nggak tahu. Dan ya kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu gua undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.